Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat jalur langit yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Pada awal sejarah Islam, dunia dikejutkan dengan turunnya wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada seorang wirausahawan yang bernama Muhammad. Wahyu ini yang terdiri dari 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq bukan hanya membawa kabar gembira, namun juga membentuk pondasi ajaran yang mengubah sejarah umat manusia. Wahyu pertama ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta dan pengetahuannya tak terbatas, dan dari sinilah ajaran Islam dimulai. Sebuah agama yang mengajarkan keselamatan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, wahyu tersebut diterima oleh Muhammad, seorang yang ummi, artinya tidak dapat membaca dan menulis. Wahyu ini tidak diturunkan di istana yang mewah, melainkan diturunkan di Gua Hira yang terletak di Bukit Jabal Nur yang tandus di Mekah. Namun meskipun wahyu pertama ini turun dalam kondisi yang sangat sederhana dan bahkan penuh keterbatasan material, dampaknya sangat besar dan mengubah seluruh peradaban manusia di berbagai belahan dunia hingga menjangkau batas waktu yang tak terhitung. Pada awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya didukung oleh istri tercinta Siti Khadijah, keponakannya Ali bin Abu Thalib, dan juga mantan hamba sahayanya yaitu Zaid bin Haritsah. Dari kelompok kecil inilah pengaruh ajaran Islam mulai meluas, menarik tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Walaupun pada awalnya mereka hanyalah segelintir orang yang penuh dengan keterbatasan, mereka menjadi agen perubahan yang mengguncang dunia. Dalam waktu yang relatif singkat, ajaran Islam ini berhasil mengubah bangsa Arab yang awalnya terperangkap dalam kebodohan dan penyembahan berhala menjadi bangsa yang sangat cerdas dengan ilmu pengetahuan yang maju dan daya juang yang luar biasa. Bahkan kekuatan politik besar seperti Kekaisaran Persia yang menganut agama Majusi dan juga Kekaisaran Romawi yang menganut agama Nasrani tidak mampu menghalangi perjalanan sejarah yang digerakkan oleh wahyu ilahi ini. Dengan semangat dan kekuatan wahyu yang mereka terima, bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arab, sebuah wilayah yang terisolasi oleh Samudra Pasir Sahara yang tandus, melakukan perubahan yang besar. Mereka mengubah nasib mereka dari bangsa yang terperangkap dalam kesulitan alam menjadi bangsa yang menguasai laut, berlayar melintasi samudra, dan membangun jalur perdagangan internasional. Melalui jalur laut inilah mereka menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Islam bukan hanya tersebar dari istana ke istana, tetapi dari pasar ke pasar. Pasar bukan hanya tempat jual beli barang, namun juga menjadi tempat pertukaran ideologi, bahasa, dan budaya. Di pasar-pasar inilah para wirausahawan muslim menyebarkan ajaran Islam bersama dengan komoditas perdagangan mereka. Mereka menggantikan ajaran politeisme dengan ajaran tauhid, menghancurkan sistem jahiliyah dan menegakkan syariat Islam dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya lokal yang mereka temui. Para pedagang Islam yang sebelumnya hanya dikenal dalam dunia niaga, kini menjadi agen dakwah Islam. Mereka tidak hanya menjual barang dagangan, melainkan juga menyebarkan ajaran Islam yang mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Pasar bukan lagi sekedar tempat transaksi barang, tetapi menjadi arena untuk memperkenalkan ajaran tauhid. Di pasar-pasar ini, orang-orang dengan berbagai latar belakang agama dan budaya yang sebelumnya terperangkap dalam ajaran yang menyesatkan, akhirnya menerima Islam sebagai agama pembebasan. Pasar dalam banyak pandangan dianggap hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan materi. Namun pemahaman ini tidak sepenuhnya benar. Pasar merupakan pusat kehidupan sosial ekonomi yang lebih kompleks. Selain sebagai tempat transaksi barang, pasar juga menjadi tempat pertukaran ideologi, bahasa, politik, dan juga budaya. Melalui pasar, terjadi pertukaran yang lebih dalam dari sekedar barang dagangan. Pertukaran nilai sosial dan kepercayaan juga berkembang yang memungkinkan konversi agama terjadi di sana.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu telah lama terlibat dalam dunia pasar. Selama 32 tahun hidupnya, beliau bekerja sebagai seorang pedagang, berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat. Ini adalah pengalaman yang sangat penting yang mengajarkan beliau tentang pentingnya pasar sebagai sarana untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Setelah menerima wahyu pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW beralih menjadi Rasulullah dan menggunakan pengalamannya di pasar untuk mendakwahkan Islam selama 23 tahun. Pengaruh dakwah Islam melalui pasar ini sangat besar. Dari pasar dibangun masjid sebagai pusat ibadah dan pengajaran agama. Masjid-masjid ini pada gilirannya menjadi pusat pendidikan yang menghasilkan generasi muda yang terdidik dan berakhlak mulia. Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam yang terkenal dengan sebutan pesantren mulai berkembang melalui pengaruh pasar ini. Istilah pasar sendiri berasal dari bahasa Persia dan Timur Tengah yang dikenal dengan kata bazar. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara belum mengenal istilah ini. Namun setelah kontak perdagangan dengan dunia Timur Tengah, istilah pasar mulai digunakan di berbagai daerah di Nusantara. Bahkan banyak pasar di Nusantara yang diberi nama sesuai dengan hari-hari dalam kalender Islam, seperti Pasar Senin, Pasar Rebo, Pasar Jumat, dan seterusnya. Seiring dengan perkembangan pasar, bahasa Melayu pasar juga berkembang sebagai bahasa komunikasi niaga. Di samping itu, huruf Arab Melayu juga mulai digunakan, yang menjadi sarana komunikasi tertulis yang menyebar di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pasar menjadi pusat peradaban yang mencetak budaya dan peradaban baru. Di pasar-pasar ini, umat Islam tidak hanya berdagang, melainkan juga memperkenalkan cara hidup yang lebih baik, terutama melalui prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengedepankan kesejahteraan, keadilan sosial, dan juga kehidupan spiritual yang harmoni. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia memiliki potensi besar dalam jalur perdagangan maritim. Dengan demikian, sangat penting bagi umat Islam untuk memiliki kesadaran maritim dalam mendakwahkan agama Islam, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk melalui wahyu Allah yang menegaskan pentingnya penguasaan lautan bagi umat Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan banyak ayat yang berkaitan dengan lautan dan maritim yang mengarahkan pada wasiat politik kelautan. Sebagai umat yang hidup di bumi yang 71%-nya terdiri dari lautan, umat Islam dipanggil untuk menguasai laut sebagai sarana dakwah dan penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Melalui jalur laut, Islam menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Pedagang-pedagang Muslim yang datang dari Timur Tengah membawa ajaran Islam tidak hanya dalam bentuk barang dagangan, namun juga melalui dakwah yang disesuaikan dengan profesi mereka. Pedagang berdakwah dengan bahasa niaga mereka, nelayan dengan pendekatan mereka di laut, dan bangsawan dengan bahasa struktural mereka. Semua profesi ini menjadi saluran dakwah yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, tanpa kekerasan. Menurut catatan sejarah, Islam disebarkan di Indonesia dengan cara yang sangat damai, tanpa menggunakan kekerasan ataupun invasi militer. Pedagang, nelayan, dan masyarakat Islam lainnya menggunakan hubungan dagang mereka sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Nusantara. Keberhasilan dakwah ini juga tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yang mengajarkan egalitarianisme, di mana tidak ada pembagian kasta seperti dalam agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya berkembang di Nusantara. Kesimpulannya, Islam masuk ke Nusantara melalui gerbang pasar, bukan melalui kekuatan militer, tetapi dengan kebijakan dakwah yang berbasis pada profesi. Dalam perjalanan panjang ini, Islam berhasil mengubah tatanan sosial dan budaya Nusantara, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk meraih status sosial melalui prestasi, bukan keturunan. Seiring dengan itu, pasar menjadi pusat peradaban dan sumber perubahan budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan penguasaan maritim dan kesadaran akan pentingnya jalur laut, umat Islam di Nusantara mampu menyebarkan ajaran Islam secara cepat dan luas. Pasar bukan hanya tempat transaksi barang, tetapi juga menjadi medan dakwah yang membawa perubahan besar, menjadikan Islam sebagai agama pembebas dan membuka jalan bagi peradaban baru yang lebih adil dan makmur.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah gerbang Islamisasi di Indonesia. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen untuk saran-saran video kedepannya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.